Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu ya, kita dapat berkumpul hari ini ya, seperti biasa di pertemuan bulanan kita, pertemuan B2K2. Oke. Terus sebelum kita mulai acara hari ini, kita mulai dengan pembelajaran ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita kedepannya berjalan dengan lancar. Amin. Terus Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik, sehat semua Bu. Oke. Terus hari ini ada yang nggak hadir? Ada Bu Dwi nggak hadir Bu Ibu. Dwi Ya. nggak hadir kemana? Lagi hajat, anaknya hitam. Oh, anaknya Hitan ya. Nanti berarti habis pertemuan ini kita bareng-bareng ya ke rumah Bu Dwi ya. Iya, Ya, kita makan Ibu, sebanyak-banyaknya Oke, di situ. kita makan. Oke. Diundang nggak kira-kira kita? Oh, Iya. katanya sih diundang semua. Diundang semua. Nanti kita. Cuma suruh bawa amplop Bu. Oh iya, biasa itu mah. Ya. Kalau nggak bawa kan kita nggak enak. Oke. Kita lanjutkan pertemuan hari ini ya. Kita akan membahas tentang lansia. Nah, sebelumnya masih ingat nggak bulan kemarin kita belajar tentang apa Ibu? Tentang disabilitas Ibu. Iya, disabilitas. Disabilitas apa itu? Disabilitas. Masih ingat nggak Ibu Ais? Disabilitas. Oh, udah lupa. Ya. Orang yang ada yang bisa, orang yang Cacat Ibu ingatnya. Iya, bagus Bu Umi masih ingat ya. Disabilitas itu yang cacat, yang apa ya, yang ada kekurangan lah baik fisik atau mental. Kita sekarang belajar tentang lansia atau lanjut usia. Lanjut usia itu ya Ibu. Apa Mas? Ada yang tahu nggak lanjut usia? Usianya udah lanjut Bu. Iya, usianya udah lanjut, sudah. Nah, saya pengen tanya dengan ibu-ibu nih. Di rumah ibu ada lansia nggak? Nggak ada kalau di saya. Kalau di rumah ibu Ais nggak ada. Kalau di rumah Bumi? Ya ada orang tua, ada mertua, ya ada mertua. Saya catat ya, di rumah ibu Umi ada siapa aja? Lansianya? Lansianya ada mertua satu Ibu. Mertua. Mertua. Mertua umurnya berapa mertua? Umurnya 71 ingat saya. Usia 71 ya. Nah, terus siapa lagi di keluarganya yang ada lansianya? Ibu Rina ya? Ibu Rina? Ya, Ibu Rina ada. Ada siapa? Ibu Rina. Ibu Di dalam Rina keluarganya. ada ibu kandung. Oh, ada ibu. Ibu kandung. Usianya berapa Ibu Rina? 60 kayaknya. Iya, usianya sekitar 60 ya, 60 tahun. Oke, kalau Ibu Putri? Ada ibu kandung. Ada ibu kandung ya. Ibu Putri di keluarganya ada ibu kandung. Usia berapa Ibu? Usianya 65. Usia 65 tahun. Oke. Nah, kita contohnya 3 aja. Di rumah Ibu Umi ada mertua yang usia 71 tahun. Di rumah Ibu Rina ada ibu kandung yang usia 60 tahun. Ibu Putri ya, di rumahnya ada ibu kandung usia 65 tahun. Nah, yang pengen saya tanyakan, bagaimana keadaan mereka? Kalau di rumah Ibu Umi? Sehat, baik hati. Sehat. Terus apa dia Suka bantu Sudah. ngomong Ibu. Sebentar bantu ngomong, berarti masih ini ya, masih jaga ya. Masih Ini enggak jaga. atau ada gangguan nggak dalam indera, maksudnya pendengarannya berkurang atau pikun? Oh, makanya atau udah agak penglihatan? rabun katanya. Oh iya, berarti mata rabun. Nah, pendengaran masih bagus? Ya, udah berkurang dikit, harus dekat kalau Iya. ngobrol. Iya, pendengaran juga berkurang. Terus kalau emosi gimana emosi? Emosi masih Stabil atau stabil. nah, emosi masih stabil ya.
Yang penting apa ya, komunikasinya baik ya harus sama orang tua. Terus kalau di Ibu Rina gimana keadaan ibu kandung ibu? Ibu kandungnya gimana keadaannya? Sehat? Keadaannya sehat. Sehat. Terus? Cuma sering masuk angin. Oh, sering masuk meriang. angin. Bentar-bentar minta makan. Klinik. Ya. Oh iya, sering berobat. Hmm. Oke. Obatin ya Bu ya. Kalau pengen berobat dibawa berobat nggak? Tuh dibawa dong. Punya BPJS nggak atau KIS? Beliin obat di warung. Beliin obat di warung. Punya KIS nggak Ibu? Kisnya, wah belum orang tua mah. Nah, kok belum Bu? Iya. Usahakan ini diurus KIS-nya Bu. Tahu Biar- Pak RT tuh. Kok Pak RT? Nah, usahakan diurus KIS-nya biar kalau Iya. berobat apa-apa ke puskesmas gampang. Iya, Nanti nanti kalau ada diurus keluhan juga. lain dirujuk. Ya, Nanti ya diusahakan ya Bu ya. Ya, nanti Oke, ini gitu. keadaan di keluarga Bu Rina, orang tuanya. Terus Bu Putri, ibu kandungnya usia 65 tahun. Keadaannya gimana Bu? Lagi kurang sehat. Oh, keadaannya kurang sehat. Kurang sehat, sakit apa Bu keluhannya Bu? Darahnya tinggi. Oh, darah tinggi. Mm-mm. Ya, sering kumat ya Bu ya? Iya. Berarti makanya harus dijaga, diperhatikan. Terus kalau darah tinggi itu berarti nggak boleh emosi ya Bu? Atau nggak boleh capek ya? Nggak boleh Sering emosi, kesel. darah tinggi itu. Sering emosi. Maksudnya kalau ada yang memancing, memicu emosinya langsung darahnya bisa naik ya. Berarti harus dijaga emosinya biar stabil. Terus Mm-mm. apalagi ya, makanan dijaga. Terus nggak Iya. boleh capek ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, kalau ibunya Bu Putri ini di rumah suka bantu-bantu nggak? Bantu-bantu. Hmm. Ngomong. Bantu ngomong. Bersih-bersih. Mm-mm. Yang penting jangan jangan kita paksakan. Nah, semaunya aja, semampunya dia kerjakan gitu. Biar nggak cepet capek juga, nggak cepet naik darahnya. Iya. Terus mereka ini kan rata-rata kalau di keluarga ibu kan tinggal di rumah ibu ya, berarti secara tanggung jawab ada di keluarga ibu. Terus alhamdulillah berarti mereka beruntung. Kenapa? Mereka di masa tuanya bisa tinggal bersama anak mereka. Atau ada yang mungkin di sekitar ibu ada yang nggak tinggal sama anak, tapi tinggal masih ada suaminya, masih sepasang lah suami istri. Itu juga bagus gitu. Terus juga sekitar sini ada panti jompo ya, panti jompo katanya satu ya. Nah, itu juga walaupun mereka lansia ini keadaannya tidak tinggal sama keluarga, tapi kalau tinggal di panti jompo berarti di sana ada yang mengurus, ada yang memperhatikan makannya, kebutuhannya, kehidupan sehari-harinya. Nah, yang selain yang tinggal sama keluarga dan tinggal di panti jompo, ada juga lansia yang terlantar, yang nggak keurus, yang tinggal di jalanan gitu. Seperti itu di Indonesia masih banyak Bu. Mungkin tinggal nanti solusinya. Oke, ibu-ibu, sebelum kita mulai ya, kita tepuk lansia dulu ya Bu ya. Ikuti saya. Tepuk lansia. Nanti plok 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 sehat, plok 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 mandiri, plok 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 sejahtera. Bisa ya? Bisa. Tepuk lansia. Sehat, mandiri, sejahtera. Yes, yes, yes. Oke. Biar semangat ada yes-yes-nya. Oke. Kita lanjutkan ini flip chartnya tentang pengertian lansia dan mengapa kita harus peduli pada lansia. Kita perhatikan. Siapa sih itu lansia? Nah, lansia, Bu, menurut WHO, ini Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu jadi lansia itu usianya digolongkan 4 golongan. Pertama, usia pertengahan, umur 45 sampai 59. 45. Jadi 45 itu udah masuk umur pertengahan ini. Tapi sudah dibilang lanjut usia sama Bro, WHO. saya udah mau lanjut usia, Bu. Ya udah mulai lanjut usia. Terus
Yang kedua lanjut usia. Nah, ini udah mulai lanjut usia, berarti umur 60 sampai 74. Ada lagi lanjut usia tua. Lanjut usia tua itu umur 45 sampai 75 Ibu. 75. Oh Wah, iya. Uji. Burem sih kertasnya ya. Jadinya 75 sampai 90 tahun. Nah, yang terakhir lansia sangat tua. Berarti yang di atas 90 tahun. 90 tahun. Masih ada nggak sekitar ibu yang umur segini? Oh, ada Ibu. Ada. Ada Pak Mudin udah 100 tahun. Udah 100 tahun. Oh iya, hebat itu ya. Berarti keadaannya gimana? Masih sehat? Masih ya, masih mimin tahlil masih bisa Ibu. Masih bisa beraktivitas bagus. Itu berarti lansia sangat tua yang sehat. Ini usianya. Kalau menurut undang-undang di Indonesia, ya, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1. Ini yang dimaksud lansia. Ayat 2 ya di Undang-Undang Indonesia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, kalau di Indonesia, Undang-Undang Indonesia 60 tahun udah masuk lansia, sama ya, sama kayak di WHO. Nah, bedanya kalau di PKH ini yang dapat bantuan itu yang umur 70 tahun ke atas. Jadi yang masih 60 belum masuk Bu, belum masuk kategori bantuan. Wah, berarti Ibu saya belum masuk Ibu. Udah ya 71 tahun. 71 udah. Iya, udah. Udah masuk kan bantuannya kemarin? Iya, tambah Udah, besar iya. bantuannya. Itu mungkin karena sudah naik dari 70 itu. Yang kedua, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Jadi lanjut usia potensial yang sudah tua ya, sudah usia lansia tapi dia masih mau bekerja dan masih bisa menghasilkan uang. Yang jelas atas kemauan sendiri dan kemampuan fisiknya. Jadi jangan dipaksa sama keluarganya untuk bekerja, tapi memang bekerja karena kemauan sendiri. Yang terakhir, lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah, yang tidak bisa mencari nafkah ya, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, lanjut usia potensial ini yang akan kita bahas yang lebih lanjut nanti, yang banyak harus kita perhatikan ini. Terus, kenapa kita harus peduli pada lansia? Nah ini Bu, terutama ya lansia kan mau potensial mau tidak potensial semuanya harus kita pedulikan ya. Terus ini kenapa alasannya kita harus peduli lansia? Yang pertama karena amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka juga punya hak yang sama seperti yang bulan kemarin kita bahas, disabilitas punya hak yang sama juga dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar meningkat. Lansia yang terlantar semakin meningkat. Nih, Kemensos datanya tahun 2015 dari 16 juta lansia, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar. Jadi yang hampir 3 juta lansia yang terlantar di Indonesia. Ini data tahun 2015. Mungkin sekarang ini udah 5 tahun yang lalu ya datanya. Mungkin sekarang bisa lebih banyak lagi. Dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar, yang bisa saja terlantar. Berarti ini angka ini yang terlantar hampir 3 juta itu bisa naik lagi Bu. Gitu. Terus mengapa kita harus peduli pada lansia? Karena data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Jadi nggak cuma anak-anak saja yang mengalami kekerasan dan penelantaran, orang tua juga banyak ternyata ya. Yang berikutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah ini, padahal ya kok bisa orang tua ditelantarkan, padahal mereka itu orang yang yang dulunya juga punya anak, yang membesarkan anak gitu kan. Ternyata pas sampai tua nggak tahu mungkin anak-anaknya kemana, pada masing-masing berkeluarga, jadi mereka nggak terurus. Berikutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah mungkin karena lansia ini juga mungkin ya punya orang tua yang tinggal satu rumah, yang semakin tua sifatnya mungkin
agak berubah ya, secara fisik, secara sifat juga mungkin susah-susah gampang Bu kalau tinggal sama lansia. Jadi kalau anaknya nggak sabar, nggak imannya nggak kuat juga bisa terjadi masalah atau benturan. Mungkin akhirnya orang tua juga merasa nggak nyaman gitu. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, mereka pernah muda seperti kita, dan kita juga yang sekarang masih muda, kita juga akan menjadi lansia seperti mereka. Tuh. Yang terakhir, panti lansia atau panti jompo terbatas. Nah, ini kenapa kita harus peduli sama mereka, terutama lansia yang dekat sama kita, keluarga kita, saudara kita kalau ada ya. Misalnya walaupun bukan orang tua, bukan mertua, kalau uak gitu misalkan, atau adiknya tante ya, adiknya bapak kita, adiknya orang tua kita, atau nenek kita, atau adiknya nenek kita, kakaknya nenek kita, masih keluarga lah. Kalau memang kita bisa bantu mengurus, kenapa enggak gitu, menyediakan tempat, kamar di dalam rumah kita, kita bantu ngasih makan, kita kasih kasih sayang, perhatian gitu ya. Ya kenapa enggak kita bantu, karena beban negara juga besar, sedangkan panti jompo sangat terbatas. Ada yang tanyakan ibu-ibu? Enggak, Ibu. Tentang lansia paham ya? Insya Allah paham, Bu. Nah, dan alasan mengapa kita harus peduli sama lansia, ini dia tadi yang disebutkannya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ini selanjutnya nanti kita akan bahas segala tentang lansia, ini masih banyak lagi, perubahan sikap, perubahan perilaku dan lain sebagainya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.